Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di usaha penangkaran benih Orel Saputra gitu Pak ya. Iya. Terima kasih atas waktu Pak. Siap. Jadi di dalam studi kelayakan agribisnis itu saya akan menyoroti kali ini tentang aspek pasar. Jadi sejauh apa pasar yang saat ini gitu Pak? Silakan Pak. Iya. Untuk pasar saat ini itu apalagi khusus di komoditas benih kentang, itu pasarnya itu dari lapisan dan berbagai masyarakat Pak. Untuk wilayahnya sendiri itu pasar kita itu terkhusus benih kita sampai saat ini kita masih terfokus pada provinsi kita sendiri, Provinsi Jambi, dan juga ada Sumatera Barat. Kemarin ada beberapa dari pelanggan benih kita itu dari Lembah Kumanti Pak. Lembah Kumanti Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat, Solo Pak ya. Artinya bukan hanya untuk pasar lokal, tapi di luar lokal ada permintaan. Ada permintaan. Dan juga kemarin juga sempat ada permintaan dari berbagai daerah provinsi Pak, tetapi stok kita nggak mencukupi. Kebetulan kan barang kita ini terdaftar di e-katalog kan Pak. Jadi pasar kita itu nasional ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi bukan hanya menyediakan benih untuk kebutuhan masyarakat lokal, tetapi di luar lokal. Hanya saja mungkin kapasitasnya perlu ditingkatkan. Iya betul. Kalau secara teknis itu Pak, lokasinya itu berada di mana penangkaran? Ya, untuk teknisnya sendiri atau lokasi penangkaran kita itu bertempat di Desa Bendung Air Pak, Bendung Air dan Desa Lubuk Paus. Untuk lokasi pengembangan benih kita itu ada di dua lokasi, itu di Bendung Air sama di Lubuk Paus. Untuk populasi yang di Bendung Air itu ada sekitaran 1 hektaran, dan di Lubuk Paus ada sekitaran 3 hektaran Pak. Total 5 hektar. 5 hektar Pak yang kita garapkan untuk pengembangan benih. Untuk proses produksinya sendiri itu bagaimana Pak? Untuk benih dasarnya itu asalnya dari mana? Oh iya, untuk benih dasarnya kita kalau panen kita memang dari Balisa Pak. Balisa ya. Tapi kalau untuk benih dasar dari nolnya kita juga sering ngambil dari beberapa sumber yang terpercaya yang terdaftar juga di kementerian ya Pak. Iya. Itu salah satunya ada dari Balisa langsung dan juga dari beberapa penangkaran yang besar di daerah Jawa. Artinya secara hukum itu disahkan Dan legalitasnya ada Pak. Kemudian untuk pengembangan benih itu sendiri, kira-kira teknologi apa ini Pak? Bisa lagi Pak? Maksudnya manual kah atau ada semacam alat atau mesin yang membantu proses produksi? Iya. Untuk produksi kita sendiri kita berkolaborasi dengan antara teknologi modern tercanggih dengan teknologi yang manual Pak. Ada beberapa lahan yang masuk yaitu di jalannya besar masuk mesin, artinya itu bisa dikatakan dibantu oleh tenaga mesin. Dan juga ada beberapa lahan kita itu yang tidak masuk mesin tetapi menggunakan tenaga manual. Jadi kolaborasi antara keduanya ya. Kalau usaha ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk perorangan, CV atau bentuk? Ya alhamdulillah kita kebetulan untuk penangkaran kita ini sebelumnya itu dalam bentuk perorangan. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah berbentuk PT Pak. Oh begitu. PT. Jadi pola pengelolaannya ini, maksudnya di situ kan mungkin ada struktur organisasi. Iya. Misalnya bagian ini itu semua dikelola oleh Pak Aurel sendiri ya, tidak melibatkan orang lain begitu dalam manajemen. Jadi manajemennya itu kita melibatkan beberapa orang, ada yang terkhusus kepala gudang, ada yang terkhusus bagian lapangan, dan kita sendiri langsung sebagai direktur dari perusahaan kita sendiri Pak. Artinya Pak Orel Saputra ini sebagai pemilik dari usaha perbenihan ini Pak? Iya, betul Pak. Terus kita untuk penangkaran benih ini kan nggak sembarang Pak, harus ada secara hukum itu harus terdaftar. Aspek hukumnya kan harus dipenuhi juga agar kepercayaan masyarakat penangkar benih ini tumbuh. Jadi kira-kira legalitas ini dalam bentuk apa begitu? Iya Pak, untuk legalitasnya kita yang pertama ada dalam bentuk sertifikat penangkaran itu langsung dari BPSB Provinsi Jambi. Yang kedua kita juga sudah mengurus izin dari Dinas Perizinan. Itu ada di Pemkab Kabupaten Kerinci Pak. Artinya setiap
produk yang dikeluarkan yang sudah dikemas dalam kotak misalnya, itu biasanya kan diberi label itu. Iya. Nah, label itu sendiri dikeluarkan oleh siapa, Pak, kalau boleh tahu? Oh, label itu sendiri memang langsung dikeluarkan oleh pengawas, Pak. Pengawas kita itu yaitu BPSP Provinsi Jambi. Intinya secara hukum usaha ini sah resmi gitu Iya, ya, Pak, siap. Dan legalitasnya ada, Pak. Iya, kemudian yang terakhir ini Pak Aurel, apa sih dampak sosialnya terhadap masyarakat sekitar dengan adanya penangkaran benih ini? Iya, betul, Pak. Itu dampaknya sangat banyak, Pak. Terutama waktu kita garapan lahan, itu banyak kita menyerap tenaga kerja untuk membantu kita di lahan. Contohnya seperti menanam, memasang musa, naikkan bedengan, nyemprot, kan. Lalu di gudang kita juga banyak butuh karyawan. Jadi penyerapan karyawan dan berdampak khusus terhadap masyarakat sekitaran sini, kan. Artinya dengan keberadaan PB Orel Saputra ini membantu perekonomian masyarakat Iya, sekitar. betul dikatakan. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Demikian bincang-bincang kita kali ini bersama owner dari PB Orel Saputra yang beliau ini sebagai pelaku agribisnis. Jadi dengan keberadaan ini cukup membantu lingkungan sekitar, tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.